Walaupun orang yang dikubur itu meminta ingin hidup, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo. Nah, dia minta hidup. Kenapa dia minta hidupkan kemari? Kan di sinilah ladang itu. Di sinilah memanen itu. Di sinilah menggarap semua apa yang kita inginkan. Dikubur tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Maka dia pengen balik ke dunia. Itu dia. Ngapain? Cuman dua cita-cita yang dia buat. Satu, ya Allah, kalau kau hidupkan kami balik, fa'asoddaqo, ingin bersedekah. Selama ini pelit. Sama biniknya pelit. Sama ayah mamaknya berhitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ahli bait yang kami hormati, Bang Darwin sekeluarga berkeluarga, Pak BKM, Pak Ashab, segenap pengurus yang kami hormati, Ketua STM yang hadir ataupun pengurus yang kami hormati, dan seluruh jamaah perwiritan yang hadir di rumah yang bertuah ini. Pertama, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga detik malam hari ini. Minimal nikmat itu dua. Yang pertama nikmat iman atau nikmat hidayah. Kau kaya kalau tak beriman tak ada gunanya, menjadi bahan api neraka. Ganteng gak beriman gak ada gunanya, masuk neraka. Miskin gak beriman gak ada gunanya. Apalagi punya jabatan gak beriman, masuk neraka. Ya, hari ini kita kalau punya iman, maka syukuri, pertahankan imannya sampai maut datang. Insya Allah. Yang kedua, nikmat sehat. Beriman bapak tapi sakit, sulit, tak bisa wirid, tak bisa sholat, tak bisa ngapa-ngapain. Terbaring, berak di tempat tidur, kencing di tempat tidur, menyusahkan anak, diinfus, di macam-macam. Jadi nikmat yang dua ini mesti kita syukuri malam hari ini. Kita ucapkan dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kita kepada Nabi yang kita rindukan, yang paling mulia, yang paling agung, yang syafaatnya kita nantikan di yaumil qiyamah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga syafaatnya kita harapkan di yaumil akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada kajian, majelis ta'lim, majelis ilmu, tidak ada salawat di dalamnya, maka kata Nabi, majelis itu adalah majelis bangkai, majelis berulat, majelis bau busuk. Maka supaya majelis kita ini tidak dikatakan Nabi majelis bangkai, kita awali dengan salawat. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah
ahlil badri ya Allah. Lagi salatullah salam ala toha salatullah salamullah ala yasin salatullah salamullah ala yasin habibillah. Apa kabar bapak-bapak semua, sehat? Ya, alhamdulillah. Sudah lama tak bersua, kembali malam hari ini kita diikat dalam bingkai kajian di dalam perwiritan. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat bagi saya dan keluarga, bermanfaat bagi pendengar, baik di YouTube nantinya ataupun jamaah yang hadir. Jangan lupa like dan subscribe, insya Allah. Tema kita hari ini saya kutip dalam kitab Nasihul Ibad Ibnu Hajar Al-Asqalani halaman 139. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Akan terjadi di suatu masa di kalangan umatku. Aku khawatir akan muncul di kalangan umatku di mana mereka mencintai 5 perkara, melupakan 5 hal. Ini kita bahas. Kalau Rasulullah khawatir kepada kita, itu tandanya Nabi kita sayang sama kita. Bapak kalau ada anak izin, ayah, apa kami besok ke Banda Aceh lah ya, izin kami ya. Ayah khawatir nanti tak kayak mana di jalan. Tunda aja lah nak. Dan besok aja lah kita sama mama sama adik. Dia ngotot, udah pergilah. Tiba-tiba kejadian yang kita khawatirkan, maka kita yang tadi memiliki sifat khawatir, satu sisi sedih, satu sisi kecewa kan, satu sisi marah ya kan. Jadi kalau ada orang khawatir kepada saudaranya, kepada anaknya, itu tanda sayang. Kalau bapak udah tak khawatir lagi sama anak, ayah, aku pergi ya, pergilah kau, terserah mau jadi hantu, jadi biawak, atau kamu lah. Oh gitu ya, orang kau bandel kali kata. Malah badan kau berkoyaan semua dimakan aspal tuh. Kau tak sadar itu kata dia. Ini kepala kau pula hancur jadi bakwan di sana katanya. Nah, jadi kalau hari ini Nabi khawatir kepada kita, itu tandanya sayang Nabi, ya. Masalahnya kita hari ini kadang sholawat lupa, amalan sunnahnya kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Itu dia. Tapi kalau Nabi setia, aku tak masuk surga sebelum umatku nanti duluan. Nah, itulah setianya Nabi itu. Dan salah satu Nabi yang 25 yang bisa kita kunjungi kuburannya hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Raudhah Masjid Nabawi Madinatul Munawwarah. Jadi kayak manapun kita usahakan sekali seumur hidup pernah menginjakkan kaki ke tanah haram, insya Allah. Kayak mana caranya? Banyak doa, ya kan? Saya ke sana alhamdulillah, kalau tak salah 14 kali. Dari mana? Allah yang punya kuasa. Inna ma'amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Nah, jadi nggak ada yang mustahil, nggak ada yang nggak mungkin. Cuman kita hari ini membatasi kekuasaan Allah. Nggak umroh, wah, mana mungkin aku umroh? Aku tukang becanya. Berlakulah al-kalamu doa, perkataan doa. Nggak pipi gila waktu sampai meninggal. Ya baik ya. Aku khawatir akan muncul di kalangan umatku. Ini hadis sudah berumur ribuan tahun. Sekarang sudah muncul apa yang dikhawatirkan Nabi. Satu,
Aku khawatir kepada umatku setelah aku wafat. Mereka wa yuhibbuna dunya wa yansaunal akhirat. Ini dia satu. Aku khawatir nanti umatku mencintai dunia, melupakan akhirat. Sudah terjadi ini? Sudah. Apa cirinya orang yang cinta dunia? Tak sempat dia Jumatan gara-gara karyawan pabrik. Gak sempat dia Jumatan gara-gara ngojek terus. Dia kira sholat itu penghalang rezeki dia. Ini bahaya. Ya kan? Dia kira sholat itu mengganggu aktivitasnya. Padahal waktunya strategis. Subuh belum lagi masuk kantor. Belum buka warung. Zuhur pas istirahat siang. Asar udah pulang kerja. Maghrib pas sampai rumah. Isya mau tidur. Jadi pas waktunya. Kalau subuh dibikin jam 8, wah kita pun oyong. Lama-lama pindah agama waktu. Pindah agama lah Pak. Dipecat gara-gara sholat subuh kata waktu. Karena jam 8. Nah, umatku mencintai dunia, melupakan akhirat. Apa dunia ini? Dunia ini di dalam Al-Quran Ali Imran 185, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan duniamu saat ini, ketahuilah, hanya kesenangan yang menipu. Kesenangan yang tidak kekal. Inilah dunia. Bapak ada anak kan? Ada. Mati awak, belum tentu nanti dia tiap malam mendoakan selama bapak di kuburan. Tertipu. Ada anak Pak? Ada. Dialah nanti yang memasukkan bapak ke liang lahat dan memijak tanah kuburanmu di situ. Kasihan dia? Enggak. Mobil bapak sekarang yang ada, alhamdulillah, mobil ayah punya kita ya. Kita jual aja besok ya, bagi dua kita, ba'du, bagi dua. Ada istri, ada. Meninggal suaminya, sedih memang, cuma 2 minggu saja. Setelah itu, kawin lagi. Meninggal bininya, oh tambah parah. 3 hari pun dah kawin lakinya. Karena udah nunggu di simpang sana. Inilah dunia. Punya kendaraan bapak, nggak dipakai itu. Ambulan, dulu di kampung keranda. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dipikul. Sepeda motormu nggak ikut. Maka yang menghantarkanmu 3 ketika kau masuk kubur. 2 pulang ke rumah, 1 tinggal di alam kuburmu. Tapi nggak sadar kita. Mana yang pulang? Maluhu, hartamu balik. Mobilmu hanya sebatas apa namanya itu? Wakaf kuburan aja. Hondanya hanya sebatas parkiran aja. Begitu. Udah dikubur, udah balik mobil tadi. Udah siap dah. Balik. Yang kedua yang pulang, ahluhu. Familimu pulang. Cucunya 18 diumumkan. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita berangkatkan almarhum, kami umumkan biografi, profilnya. Nama Marudut. Usia sekian. Anaknya 11. Cucunya 34. Cicitnya 18. Banyak kali ya. Begitu mati dia, tak ada yang mau bermalam di kuburannya. Pulang semua. Ini hadis. 1 tinggal di alam kubur. Apa yang tinggal? Amal Tadi Bapak udah isya belum? Itu dihisap. Pak Kadus sudah ya? Nebaho dan Nebaho. Aku tengok tak jelas juga kawan. Oh Tuhan. Belum lagi aja sampai sini dia. Memang biawak juga Nebaho ini Buteng. Nebaho ya. Ini marga langka ini. 1 Nebaho, 1 Sinambela. Saya ada 1 travel marga Sinambela, kami bikin pantun.
Ya, 7 Agustus bawa bendera, menyala sinambela saya bilang. Ada. Dunia ini kata Allah dalam Quran hanya kenikmatan yang menipu daya. Yang kedua, dunia ini adalah tempat persinggahan. Ada ulama menyebutkan dunia ini tempat kita merantau. Agak aneh seorang perantau bikin rumah di situ. Mobilnya, padahal dia merantaunya di Australia. Ngapain kau bikin rumah di sini? Orang kau mau pulang kok ke Indonesia. Mobilmu 5 di sini. Yang gila lah kau. Kita statusnya merantau. Kalau ada orang yang perantauan di sini menghabiskan tenaganya hanya untuk di sini, tidak ada nanti dibawa pulang, nah ini agak lucu. Kalau bisa seorang perantau itu siapkan bekal menuju pulang ke kampung halaman. Tabungan cukup. Untuk orang tua lebaran besok cukup. Baju ayah, baju mama, baju ponaan, baju adik, kakak, abang cukup. Begitu ditelepon mama, Assalamualaikum, pulangnya? Pulang. Senang dia menuju ke pulangannya. Kenapa? Karena bekalnya cukup. Coba belum gajian. Pulangnya. Halo, pulangnya. Halo, mananya kau? Apa mak? Pulangnya. Ini mak belum tahu lagi saya kayak mana lagi. Belum lagi gajian lagi. THR belum lampu lagi hilalnya lagi. Udah mati aja lah kau situ, kata mamanya. Kenapa dia sedih nadanya? Karena nggak ada bekal. Saya orang Simalungun merantau ke Deli Serdang. Kalau saya balik ke Simalungun masih bisa lagi balik kemari. Tapi nanti kalau kita pulang ke kampung akhirat, tidak bisa lagi balik kemari. Kan seram kali itu kan. Pak Rahab dong, Regan itu, Pak Rahab. Pak Regan. Besok misalnya, contoh aja ya. Nah, tapi jangan tengok kali sama Pak Regan ini, nanti pucat dia. Iya, maka sial kali aku dekat dengan Pak Ustaz. Contoh. Enggak apa-apa. Panjang umur itu Pak Regan, ada masalah ini. Sehat sama badan ya kan. Mati besok kita, tidak bisa lagi balik. Iya, maka sial kali aku dekat dengan Pak Ustaz. Contoh. Enggak apa-apa. Panjang umur itu Pak Regan, ada masalah ini. Sehat sama badan ya kan. Mati besok kita, tidak bisa lagi balik. Walaupun orang yang dikubur itu meminta ingin hidup, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo. Dia minta hidup. Kenapa dia minta hidupkan kemari? Karena di sinilah ladang itu. Di sinilah memanen itu. Di sinilah menggarap semua apa yang kita inginkan. Dikubur tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Maka dia pengen balik ke dunia. Itu dia. Ngapain? Cuman 2 cita-cita yang dia buat. 1, ya Allah, kalau kau hidupkan kami balik, fa'asoddaqo, ingin bersedekah. Selama ini pelit. Sama biniknya pelit. Sama ayah mamanya berhitung. Sama kawannya roya. Ya kan, Baho? Sama ceweknya royan. Ada hitung-hitungan. Sekali duduk 200, aman, aku yang bayar. Sampai rumah oyong. Laki-laki begitunya, sama pemilih, na'udzubillah. Pelitnya, na'udzubillah. Sama kawannya, ya royal kali. Tiap duduk 75, setiap apa 50. Santai ya dia. Biniknya minta 50.000. Oh, dimaki-makinya. Nah, inilah. Ingin bersedekah. Satu lagi, ingin beramal amal soleh ini banyak. Amal itu ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ini dia. Ada dia ibadah yang memang bentuknya ibadah. Salat, ada syarat rukunnya. Puasa, baca Quran, haji umroh, zakat, dan lain sebagainya. Ada ibadah yang bentuknya tidak ibadah,
tapi dapat pahala wirid. Ini enggak ada ini dalilnya wirid. Bentuknya datang, duduk-duduk, baca-baca, tapi banyak pahalanya. Bekerja Bapak di perusahaan, memang bentuknya ngelas besinya di pabrik itu, tapi diniatkan karena Allah dapat pahala. Namanya ibadah ghairu mahdhah. Jadi itu amal soleh semua ya. Dah, dunia ini tadi tempat singgah. Namanya orang singgah nggak akan mau lama-lama Pak ya. Saya misalnya pulang wirid, ku tengok Bang Darwin, Bang aku singgahlah dulu ya, hujan deras ini. Ah singgahlah Pak Ustaz. Ada kopi, ada. Susu, ada. Mie Aceh, mulai gak enak tuan rumah kan. Oh nggak ada otaknya juga ini katanya. Iya, jus, ya kacau kali ini orang yang singgah ini katanya. Namanya singgah itu nggak boleh banyak. Sudah ada jatah-jatah rezekinya masing-masing. Dan kalau saya singgah begitu hujannya reda, ya saya pamit. Dan ada orang yang singgah udah habis hujannya sampai bermalam, maka yang punya rumah pun risih ya. Nggak pulang bapak katanya. Nah, jadi kita begitu juga. Kalau ada di dunia ini ingin lama dia di sini, nah, kurang sehat otaknya ya. Kurang sehat itu, Pak. Ya kan? Ada nanti ditanya, Bapak berapa tahun mau? Kalau aku bosan kalau bisa 100 tahun. Wih, nggak bagus itu. Nanti bahayanya semakin lama hidup, semakin banyak noda yang dibuatnya. Kalau semakin panjang umurnya, semakin panjang amalnya, mantap lah. Jamin nggak kita bertambah umur, bertambah amal. Kayak gini modelnya kita suka maju ini. Banyak sini biawaknya, kuntilanak pun banyak sini. Ya, jadi bertambah usia, tambah amal, mantap lah. Masalahnya nanti khawatir kita, tambah usianya, tambah dosanya. Ngapain kita lama-lama sini? Maka orang-orang soleh itu nggak lama-lama umurnya dipanggil Allah. Syekh Arifin, Syekh Kiai Haji Arifin Ilham 42, Jabir Bukhari 41, Syekh Ali Jabir 40. Ini semalam Kiai Haji Mufti Nasihin Darussofa 49. Almarhum Tengku Zulkarnain 52. Yahya Waloni 52. Habib Munjir 46. Rasul 63. Abu Bakar 65. Umar 63. Pak Regar? Wah, udah lama kali Bapak ini sih. Ah. 72. Itu rahmat Allah itu ya, bonus. Mantap itu. Sehat. Itu dia. Nah, makanya kalau ada orang yang meninggal, maka kita baik sangka, udah cukup amalnya. Maka dia, kan ada itu, alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah yang menghidupkanmu, Allah yang mematikanmu untuk menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalnya. Si A meninggal, ada cukup amalnya. Walaupun kita tahu aibnya, nggak usah dibuka-buka lagi, ya kan? Si B meninggal, ada cukup amalnya. Kita hari ini belum wafat, ya belum cukup. Makanya untuk akhirat ini jangan mundur. Tetap baik dia yang wajib maupun yang sunnah, garap terus. Harus congok kita yang beramal ini Pak. Dunia biasa aja. Nggak usah rakus kita. Kan sudah ada kadarnya masing-masing ya kan. Sudah ada jatahnya. Makanya manusia itu kalau dia soleh, maka matinya pun nanti enak. Sesuainya itu. Manusia mati sesuai kebiasaan. Ustaz Yahya Waloni, pengorbanannya di Islam ini luar biasa ya. Luar biasa. Dunianya miliaran, ditinggalkannya. Gajinya puluhan ratus juta dari patikan, dicampakkannya. Aku masuk Islam, ku tinggalkan kesenangan dunia. Sepatu yang harga berapa tak ku pakai, jas yang harga kayak mana tak ku pakai. Negara mana tak ku pijak. Tapi ku tinggalkan demi Islam. Aku mandiri, hidup sederhana, pakai sorban, pakai jubah. Akhirnya matinya hari Jumat 10 Zulhijjah di dalam masjid di atas mimbar khutbah kedua beruduk. Nggak ada kurangnya lagi. VIP matinya kan. Nah ini nanti kalau kita matinya kayak mana? Nah, kita mati di hotel nyawa, mati dalam paret nyawa,
Nah, ini bahayanya, sesuai hobinya. Jadi cinta dunia, lupa akhirat. Berikutnya dunia ini kata ulama transit kalau dunia penerbangan. Dari mana transitnya? Dari alam kandungan menuju bandara alam akhirat. Ya, kan? Transit. Orang yang transit tak akan mau lama dan tak akan mungkin lama-lama. Bapak mau ke Mekah dari Kuala Namu turun ke Batam atau turun ke Malaysia, Singapura, itu paling lama 4 sampai 5 jam. Habis itu diterbangkan ke tujuan. Kita di sini transit, makanya kata Nabi diponis umurku sama umur umatku baina sitin wa sab'in. Antara 60 sampai 70. Nah, tapi yang 70 jangan pula pucat ya. Nah, ini hadisnya pula ini. Dan orang wafatnya antara situ aja. Kalau nanti diumumkan di masjid, innalillahi meninggal dunia sekolah tutup usia 68. Antara situ aja. Meninggal dunia 7 sekian. Antara situ aja. Belum pernah kita dengar meninggal dunia si Fulan bin Fulan tutup usia 420 tahun. Belum ada. Maka kalau sudah dikatakan Nabi antara 60 sampai 70 tahun, siap-siap. Kalau sudah masuk 70, itu. Tinggal menghitungnya lagi itu. Kalau sudah masuk 60, bersyukurlah kita matinya tidak sesuai abjad nama ya. Kalau sesuai abjad nama yang mati duluan A. Mana ini A? Ashab mati. Yang B udah mencret dia. Oyong dia. C. Bang Darwin bulan besok. D. Aku masih lama aku. S. Sahriaman. Aku 8 bulan lagi aku. Yang enak siapa? Jet. Enggak juga. Kalau Jet mati siapa yang mandikan? Udah mati semua. Enggak ada mengurusi Jet. Mati semua udah. Bersyukur kita tidak sesuai abjad nama. Syukur yang kedua, nggak dipanggil 63 tank, mati. Nggak boleh lewat. Hajablah kita. Yang paling stres umurnya 62 tahun, 11 bulan, 28 hari. 2 hari lagi waktu. Maka bersyukur. Maka umur ini tidak patokan. Tapi tanda mati itu di umur ada. Tandanya kapan malaikat maut datang ketahuan. 1, tadinya kulitmu ketat, keriput. Nah, itu dia. Kalau bisa kita baca. Tadinya rambutnya hitam, berubah warna jadi putih. Itu tandanya. Kalau kita mau membaca, menelaah. Matanya tadinya jelas, mulai kabur. Tedaganya tadinya kuat, mulai lemah. Giginya tadinya masih lengkap, mulai gugur. Makanan yang biasanya keras, mulai makan bubur. Tinggal menunggu satu lagi, masuk ke liang kubur. Tapi tak sadar. Umurku sama umatku antara 60 sampai 70 tahun. 70 tahun, tidak lama itu. Dibandingkan nanti di sana miliaran tahun. Dan Bapak sangka itu lama? Tidak. Berapa menit lah itu dibandingkan miliaran tahun? Bandingnya tergantung pembandingannya. Di kubur kita ada berapa lama? Sampai nanti digiring ke surga atau neraka. Selama-lamanya kan? 70 tahun, singkat. Maka gunakan. Jangan mereka cinta dunia, lupa akhirat. Kalau kau cari dunia, pasti tak dapat. Ini sifatnya dunia. Tidak dapat. Ustaz, aku kan punya rumah. Saya kan punya gaji 8 juta sebulan. Saya kan punya mobil. Itu bukan dapatmu, itu yang dikasih Tuhan. Sepakat ya? Bukan karena usahamu. Bukan karena kau anggota dewan. Bukan karena kau PNS. Itu yang dikasih Allah. Nah, jadi pasti tak dapat ini. Karena dikasih. Maka nanti dikubur di akhirat nggak ditanya harta. Kenapa? Dia yang ngasih ngapain ditanya? Cuman yang ditanya prosesnya. Dari mana kau dapat?
kemana kau belanjakan? Itu dia. Mendapatkan prosesnya itu mesti ditanya. Karena ada orang jahat, ada orang baik. Koruptor banyak. Emasnya sampai 74 kilo. Nah, ini masih utuh ini ya. Salah aku edit nanti ya. Nanti masuk penjara pula gara-gara emas 74 kilo. Nah. Pernah Bapak nampak emas 74 kilo? Ada Mas Darwin. Nah. Bayangkan. Luar biasa. Inilah dunia ini. Pengaruh dunia ngeri. Kalau kita tidak berhati-hati di dunia, maka kau akan diperbudak oleh dunia. Selesai kita. Nggak akan puas ini. Kalau kau cari dunia, pasti tak dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Ini sifatnya ya. Tidak banyak. Karena si A jatahnya 8 miliar. Nggak mati dia sebelum 8 miliar dimakannya habis. Pak Regar misalnya jatahnya 10 miliar. Tak mati bapak ini sebelum habis 1 miliar. Begitu semuanya kita. Ada jatahnya. Maka nanti koma pun dia tetap makan pakai selang. Kenapa? Masih rezekinya. Wajib dia dapat. Itu dia. Pemahaman tauhidnya. Kalau kau cari dunia, tak dapat. Kalau dapat, tak banyak. Kalau banyak, tak puas. Tak bisa puas. Ini siapa bagi namanya? Habib. Saya kasih emas 5 kilo. Jumpa bulan depan. Habib, mau lagi? Mau. 10 kilo. Ku telepon lagi. Mau lagi? Mau. Sampai mati Habib baru gak minta lagi. Ini gak bisa puas. Dikasih segunung Uhud emas. Ada gunung Uhud lagi berupa emas. Mau lagi. Tengok pejabat-pejabat ini kan. MBG. 1 miliar per hari. Ya Allah. Gimana dia ngitungnya itu ya? Pernah Bapak dapat duit 1 miliar? Sama kita. Kayak mana ya? Diberikan kerupuk jange tenggelam kurasa kecamatan Sunggal ini ya. Begitulah dunia itu. Rakus. Enak rupanya ya. Uang masuk sekian ya. Coba korupsi. Ya mantap ya. Coba lagi. Ditangkap. Baru gol. Bupati Langkat masuk. Ngeri lah kan. Ini pembuli budak-budak dunia ini. Inilah dia. Antek-antek dunia ini. Coba tengok Ustaz tadi Hidayat itu. Ulama itu luar biasa. Apa kata dia? Saya ceramah ke Banda Aceh kemanapun. Jangan kasih amplop saya. Mana staf saya? Jangan terima ya dari panitia. Awas. Tak laku dunia bagi ulama. Hotelnya dari saya. Tiket pesawat dari saya. Jangan kasih apa-apapun. Untuk Banda Aceh semalam dia datang. Saya nyumbang 1 miliar untuk Banda Aceh. Bayangkan. Tidak laku sama dia dunia. Habib Rizik dulu. Batalkan 212 Habib Rizik. Dikasih. Kau akan kukasih 500 triliun. Ditolaknya. Tak laku dunia bagi ulama. Inilah ulama. Nah, inilah beratnya. Adi Hidayat itu. Jangan kasih apa-apa. Ini nggak bisa ku amalkan ini. Kalau ku amalkan, oh yang aku. Nggak jalan kereta. Aku dorong kau di simpang. Pas jangan kasih apa-apa ya aku bilang. Sampai pagi udah oyong aku. Beda makomnya. Nah inilah ya, itulah namanya ustadz. Ustadz itu kan gurunya cuman ya kan. Tapi kalau sudah menyandang kata ulama, wah itu lama-lama punya karomah itu. Ustadz Somad diusir, habis diusir gempa kan. Jangan main-main, ulama itu berbisa ya. Nah boleh. Kalau bisa sandalnya itu pun kita yang membawakan. Tangannya itu pun diciumi itu kalau bisa. Cangkirnya itu pun jangan dicuci kalau bisa. Nah itu dia. Ulama itu. Karena terjaga dia. Nah, dah. Kalau kau dapat dunia tak dapat, kalau kau cari tak dapat, kalau dapat pun tak banyak, kalau banyak tak puas. Kalaupun puas tidak kekal. Karena kita bakal meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu gol lah, itulah selesainya. Siapa sini paling kaya? Yang kaya mati kok. Siapa sini miskin? Si miskin mati. Kaya juga ujian. Miskin ujian. Soleh juga ujian. Maksiat ujian. Mana Bapak ini sekarang ujian Bapak ini? Jadi kita yang udah ahli ibadah jangan merasa. Jangan menganggap orang maksiat itu neraka. Boleh jadi duluan mereka surga, kita neraka. Kenapa? Ya di hadapan kita dia maksiat.
Rupanya nggak tahu amalan apa yang dibikinnya di sepertiga malam. Mana tahu bapak itu. Maka untuk itu jangan merasa lebih soleh dari orang lain. Jangan merasa pintar. Merasa ini kan bahaya ini, merasa berjasa. Akulah membangun masjid Babu Salam itu. Kalau nggak aku nggak jadi itu katanya. Akulah membentuk perwiritan nih. Kalau nggak aku bentuk nggak jadi nih katanya. Gunting lidah katanya. Macam lah kata-kata itu ya. Tidak boleh kita merasa bahaya. Kaya ujian, miskin ujian. Kaya belum tentu, miskin belum tentu kau hina. Kaya belum tentu mulia. Sepakat ya? Yang kaya mati besok habis kayanya. Yang miskin mati besok habis miskinnya. Selesai. Nah, jadi inilah dunia. Dunia tidak lama kita, singkat. 60 sampai 70. Maka kata Nabi, hati-hati di usia menjelang 40 tahun. Ya, Habib berapa, Habib? 20? Oh, lama lagi ini. Ya. Abang ini berapa, Bang? Umur 30? 7 tahun lagi, Abang. Menuju 40. Saya 32. 8 tahun lagi menuju 40. Kita bongkar ya. Kalau manusia lah kita. Umur 40 belum berubah menjadi soleh sampai mati dan tutup hidayah. Cek hadis-hadisnya itu. Kalau sebelum 40 tidak membenahi diri, semakin merapat ke masjid sampai mati, kayak manapun pengajak kita, payah. Nanti cek di lapangan. Mau mengancam si Habib sama bang ini, aku pun oyong juga ini. Samanya ini Iya kan? Iya. Kalau sudah masuk 40 tahun, kalau matimu 60 tahun, berarti sisa berapa tahun? Disitulah belajar, disitulah tasinnya, disitulah belajar fikihnya, disitulah mencari nafkahnya. Aduh, tak bisa itu Pak. Tak bisa itu, tak dapat itu. Di situ semua. Anak bongkak pembiayaan, yang kuliah, yang SMA, disitulah mau apa. Aduh, tak bisa itu. Maka sebelum 40 tahun umurmu, soleh. Ya kan? Kalau sudah nanti 40 tahun istiqomah, sampai mati, nggak akan bisa lagi berpaling itu. Udah kokoh itu Pak. Bahkan orang tua kita pun dulu tetap mengkait-kaitkan. Sahriaman, apa Wak? Apa Pung? Ada rumah muda? Udah Pung, alhamdulillah. Nah, ini siapa ini? Belum. Berapa umurmu? 34. Kata dia apa? Usahakan punya rumah sebelum 40 tahun awak. Tetap ke situ kata orang tua petua dulu. Maksudnya Pung, saya bilang. Iya, coba cek nanti kau. 40 tahun gak ada rumahmu. Sampai kapanpun mengontrak terus sampai kau mati. Itu bukti kawan-kawan kita. Itu dia. Dan kalau sudah masuk 40 tahun, Pak, disinilah mulai penyakit datang. Kan mulailah. Saya udah mulai, saya ceramah nggak tahan lagi, banyak lagi dakwah lagi. Dulu sampai 7 satu hari, 6. Ini 3 pun udah oyong aku. Sampai kali ceramah nih. Sekarang jauh-jauh lah. Kadang mau luar kota, udahlah yang lain aja lah, saya bilang. Capek, udah mulai terasa. Ya, nah, macam Pak Regar, udah oyong mulai. Udah 71. Pak Ashab, udah mulai oyong. Ya kan, apalagi menjelang 40, situlah asam murah. Kalau wirid nggak tahan lagi, selonjor, putar. 10 menit, belok. Memang gitu. Itu rata-rata 40 tahun. Ini kan masih kokoh dia nih. Yang lain gue tengok, mulai. Iya. Iya. Tengok-tengok. Ya kan tengok senderan, sini laku katanya. Iya. Kalau sudah umur 40 tahun, biasanya orang tua disitulah sudah mulai wafat semua. Mandiri. Pihak istri pun sudah meninggal dua-dua, pihak kita pun sudah pulang dua-dua. Biasanya gitu. Disitulah kita. Tak ada lagi pengaduan. Dulunya, mak minjam lama. Ya, minjam lah ya. Pakai dulu. Sekarang tak ada lagi. Mandiri kita. Ya. Makanya di dalam Islam 40 tahun itu kan dikaitkan. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Umurnya berapa Pak? Bukan asal-asal itu. 40 tahun. Nabi Ibrahim dibakar dalam kobaran api.
40 hari, 40 malam. 40. Nabi Adam tak bertemu dengan Hawa 40 tahun. 40 hari, 40 malam. Nabi Yunus yang dimakan ikan. Berapa lama? 40 hari, 40 malam. Satu orang minum khamar, minum tua setetes, ditolak amal ibadah 40 hari, 40 malam. Pergi dari rumahnya ke rumah dukunnya, pulang ke rumahnya, ditolak amal ibadah 40 hari, 40 malam. Rata-rata 40 semua. Maka hati-hatilah sebelum masuk angka 40. Iya, sibukkanlah. Masjid kita udah cantik, dingin, enak udah. Soundnya pun bagus udah. Imamnya pun mantap-mantap bacaan. Apalagi kurangnya lagi? Nggak mau datang. Ini payah lah. Nah, cinta dunia, lupa akhirat. Kalau dunianya meningkat, akhiratnya melemah. Itu udah pasangannya itu. Maka cek kita ini anggota wirid, kan kita tahu si A, si B. Iya, nggak sholat-sholat dia. Tengok usahanya, ngeri kali. Warung-warungnya 8, rumah kontraannya dia punya. Sholat dia, enggak juga. Itu udah pasti. Kalau dunianya meningkat, Pak, akhiratnya pasti melemah. Tapi kalau akhiratnya meningkat, dunianya hambar. Kata Nabi, dunia ini tidak ubahnya hanya seperti setengah sayap nyamuk. Kan ada hadisnya itu. Kalaupun dapat kau jangan bangga, karena yang dapat juga hanya sedekah setengah sayap nyamuk. Kalaupun tak dapat jangan bersedih, karena yang tak dapat pun hanya setengah sayap nyamuk. Sekarang ada tengok orang menyabu, nggak lagi pandang bulu di depan-depan halayak ramai. Berzina lagi tengok, divideokan itu, dijualnya itu mahal-mahal video dia itu. Sekarang ngeri kali Pak. Ini dunia ini semua. Penjara, tengok, over kapasitas. Hakimnya tak bisa dipercaya, jaksanya pun kurang ajar semua, tengok. Polisinya pun bermain. Tengok. Inilah dunia. Inilah dunia. Bayangkan itu. Bermain semua ini. Iyalah pandailah. Yang tertindas siapa? Tengok, minyak pun payah kita. Bukan kita mau gratis, kita bayar. Itu pun nunggu 2 jam. Apakah dihisap nanti macam apa itu? Pejabat itu di atas sana itu. Nah, biarkan aja lah. Aku baca Fatihah itu. Fatihahkan semua orang tuh. Aku maripatkan semua. Wah, aku gitu aku. Nggak apa-apa aku 2 jam ngantri. Fatihah. Si Bahlil Iya. Iya. Fatihah selama 2 jam itu. Baca kursi maripatkan. Dah, tengok terjadi 40 hari ke depan. Mencet kawan tuh. Ya, kita nggak punya tanda tangan. Pistol tak punya. Ya doalah. Nah gitu. Ustaz, baca apa? Adalah aku baca, aku bilang. Jangan kau ikuti, aku bilang. Sakit kali kita. Susah kita memang ada Tuhan. Tambah ke sini kok tambah susah Indonesia ini ya. Tambah ke sini kok tambah rumit. MBG belum selesai, Pertamina lagi apa lagi. Bingung kita. Kata gubernur supirnya diberhentikan masa. Kata pihak lain, bukan, kami supirnya kok. Bingung kita, yang mana yang betul ini? Kalau bisa kita pindah negara lah kita ya. Masyaallah. Inilah dunia, inilah isinya dunia. Ada Fir'aun, ada Musa, ada Abu Lahab, ada Nabi Muhammad, ada Ibrahim, ada Namrud. Ya kita lah mungkin orang-orang yang jujur, yang kita baik. Ya kita diam lah. Kita nggak usah banyak komen lah. Nanti kita bercakap sedikit, dah masuk 5 tahun pula penjara kita kan. Oyong juga kita. Seperti MBG itu kan beredar videonya, dilaporkan Pak Prabowo ada 19.000 sapi yang dipotong setiap hari katanya. Rupanya sapinya di dalam Royco dan Masako. Mana mungkin 19.000 ekor dipotong. Rupanya dalam Royco rasa sapi dan Masako. Kenapa yang Bang Wowo? Oh Tuhanku. Cobalah. Maunya dibantah lah. Kalau kita presidennya, tolonglah Mas ya Pak ya, putarkan videonya pemotongan 19.000 itulah. Aku mau nengok, apakah oyong dia? Mana orang kita selama MBG pun nggak pernah daging masuk kok. Ayam pun beracunnya semua, macam lah basi. Inilah dunia, Pak ya. Jadi mereka para elit di negeri ini ya silahkanlah. Mau rakus-rakus nggak akan bisa puas itu lagi. Emasnya sekian kilo, uang dolarnya sekian. Berangkasnya pun besar.
biarkanlah situ. Mati juga nanti. Nanti baru kelihatan. Di hari kiamat baru di padang mahsyar tuh. Nggak ada naungan. Kecuali naungan Tuhan. Berapa orang yang dapat naungan? Hanya 7 golongan saja. Nah, ini kalau bisa kita rebut lah ini. Tiket yang 7 ini. Nah, yang lain habis semua. Matahari satu jengkal di atas ubun-ubun. Ada 7 golongan yang mendapat ruangan VVIP dia. Nah, ini saya sering baca-baca hadisnya. Ambillah ini salah satu. Pertama, imamun adil. Pemimpin yang lurus, yang adil. Ini tidak bisa kita dapatkan ini. Kecuali kalau kita lihat KDM ya, Deddy Mulyadi. Sejauh ini kita lihat postingannya. Apakah ya secara kasat mata ya luar biasa juga lah. Apa katanya? Perjalanan dinas nggak saya ambil. Bangunkan ke jalan. Anggaran baju dinas nggak saya ambil sekian miliar, bangunkan. Mobil dinas nggak saya ambil karena saya punya mobil, bangunkan ke jalan. Tengok dia kalau ngasih orang, mana tebal-tebal uang itu dikasih. Karena dia dari YouTube-nya pun berapa ratus juta sebulan, ya kan? Untuk apa dia? Gaji-gaji, itu dia. Itu pun salah juga. Salah juga, ya. Namanya kita ini kan di mata orang salah aja. Kami pun ustaz-ustaz ini salah aja. Nanti ceramahnya lawak kali salah. Enak ustaznya, banyak kali lawaknya, tak apa-apa pun lawak aja. Salah. Nanti ceramahnya lurus kali salah. Enak ustaznya, antuk tak apa, antuk kali katanya. Salah. Nanti tegas sekali, tersinggung, nggak dipakai lagi sampai kiamat. Hilang proyek. Itunya, itulah dunia itu. Iya. Tegas sedikit, tersinggung ketua, tersinggung pengurus, dah dipecat. Khotib pun gak dipakai lagi sampai Ramadan. Iya. Itunya. Saya kan dulu lama saya bimbingan rohaniawan di Brimob dulu, Jalan Bilal tuh. Ini 3 tahun gak dipakai lagi aku. Karena memang tausiahnya gitu kan. Siapa yang dari polisi bayar menyogok gaji tiap bulan haram kau makan. Paham? Siap kata. Belum besok kali panggil lagi aku. Hilang proyek sampai sekarang. Nyesel pula aku menceramahkan itu pada kan. Itulah. Ustaz Ayah Hewaloni itu bukan main-main ya. Tantangan dia itu ya. Pendeta lah yang mengancam. Itulah siaplah. Ya siap. Dunia ini hanya panggung aja. Panggung sandiwara. Ada antagonis, ada protagonis. Ya kan? Panggungnya ini. Ini malam ini duduk di sini aku. Besok udah lain orang di sini. Besok udah lain orang di sini. Malam ini panggung kula ini. Enggak lama sini aku. Paling 1 jam. Udah kebas aku sini. Besok udah lain panggungnya. Di mimbar pun begitu. Jumat besok siapa? Jumat besoknya siapa? Namanya panggung. Bergantinya. Dulu nenek kita, mati mama kita, mati kita, anak kita, cucu kita. Gitunya panggung ini. Jadi walaupun kita di panggung ini, buatkan yang terbaik. Ya kan ada pepatahnya. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Buat nama yang baik. Selagi kita hidup. Sudah tak lain panjang-panjang buat yang baik-baik namanya. Jangan menyomak saja ya kan. Nah, jadi 7 golongan. Singkat aja lain ya kan. Pemimpin yang adil. Anak muda yang rajin ibadah. Ini Habib ini 24. Udah nikah ya? Nah, cepat kawin udah mau kiamat ya. Jangan lama-lama. Bagus tadi bacaannya, mantap. Bagus kalau bisa ini dilibatkan imam. Libatkan semua di masjid-masjid itu yang bagus-bagus. Dan anak muda, macam dia nih tengok. Yang lain tengok main game, main skater di simpang-simpang tuh. Dia ikut wirid. Ini. Anak muda yang rajin ibadah. Kalau tua rajin ibadah, biasa. Udah nunggu bulannya aja bapak nih Pak. Nggak lama lagi Pak nih Pak. Tapi anak muda 22 tahun. Gila ke masjid, gila wirid. Ini apresiasi nih. Jarang-jarang kayak gini anak muda ini. Kalau ada anak gadis bapak, langsung Pak. Gitu dia. Nggak akan susah Pak nikah sama orang soleh anak awak. Nggak. Nggak akan dipukulnya anak bapak kalau nikah sama orang yang lurus akidahnya. Nggak. Maka jangan tinggalkan, jangan nikahkan anak perempuanmu kepada laki-laki mata keranjang. Hati-hati. Dah. 2, 3. Mencintai karena Allah, berpisah karena Allah. Ini kita ini mencintai. Wirid. Pisah nanti kita karena Allah. Jumpa nanti, insya Allah bertemu. Yang keempat, dia berzikir meneteskan air mata.
Astaghfirullah. Nangis dia sepertiga malam itu. Dulu waktu lajang main mabuk dia, main judi, main kiu-kiu, main togel. Semua dibikinnya. Mengintip, semua dibikinnya. Apalagi main togel ini. Togel ini kan ada jelas ini. Yang kaya tokenya. Mana pernah pemain togel menang? Kalah pun enggak, hampir aja, hampir tiap hari, hampir. Mimpi ular 3-2, keluar 3-3, hampir. Ah. Oke, itu pemain juga aku rasa orang ini. Oke, gitu doang yang aku tengok. Nah, yang kaya tokenya kok. Udah masuk di penjara dan rantau perapat. Serantau perapat dialah bandarnya. Saya tanya, muka-muka kok macam hantu, aku bilang. Narapidana di lapas anak itu. Berapa umurmu? 18, Pak. Apa kasusmu? Bandar togel. Bapakmu bandar togel. Opungmu bandar togel. Iya, pemilik togel kau. Iya, Pak, katanya. Saya tanya, berapa gaji kau satu hari itu? Jujur kau, ya, saya bilang. Saya kan tiap hari ngajar ke lapas tuh. Berapa? Satu hari, Pak, paling sedikit 8 juta, Pak. Itu baru segelas rantau perapat, Pak Regar. Apalagi Sumatera Utara. Wah, 8 juta per hari. Luar biasa. Jadi yang kaya tokenya, pemain togel, mana ada kaya-kaya. Sempaknya pun bolong nggak digantinya, Pak. Molor, Pak. Kendur karetnya, Pak. Ikat karet. Kipas binik dijual, ada lemari dijual. Kipas angin dijual. Biniknya pun dijual. Nah, ini bahayanya, rusaknya ini. Dah, berzikir, meneteskan air mata. 4. Yang kelima apa dia? Orang yang hatinya terpaut ke masjid. Mau hujan pun tetap ayah ke masjid. Antarkan dulu. Nah. Hujan loh ya. Janganlah. Sedih kali ayah kalau di rumah disolat. Enak kurasin. Ayah dari lajang udah ke masjid. Menangis. Ayah kamu nangis itu. Antarkanlah dulu. Kenapa? Udah menyatu dengan masjid. Enak dia rasa di masjid itu. Lama-lama di situ. Dialah yang buka. Dialah yang hidupkan amplinya. Dialah nanti apa. Begitu mati dia. Kehilangan kita. Kan ada gitu kadang-kadang. Pak siapa dulu? Pak Rahim. Pak Rahim. Dulu luar biasa itu, rajin kali dia. Saya masih ingat itu. Rajin kali. Habis ceramah tarawih kami, Pak, makan dulu. Begitu mati dia, lambat datang makanan itu memang. Datang juga. Datang juga, tapi lambat datang. Ya Allah Akbar. Iya luar biasa itu Pak Rahim itu ya, lapanglah kuburnya kan. Luar biasa. Pengajian forum subuh, oh, rajin datang itu. Datang aja, dia kan orang mualaf juga ya. Dari Nias ya. Luar biasa. Ini dia. Yang gitu-gitu udah apa dia terikat ke masjid, nggak perlu lagi tuh mau kayak mana bercakap orang, lantas itu. Dia nanti belum lagi zuhur, baru tengah 1 kurang, udah dalam dia hidupkan asa dia. Itu dia. Nah, inilah hati yang terpaut kepada masjid. Udah, kita lanjutkan apa tadi hadisnya ya. Mencintai dunia, lupa akhirat. Ini satu. Yang kedua, aku khawatir nanti umatku wa yuhibbunad daru wa yansaunal kubur. Ini pula yang kedua. Sampai 2 aja dulu kita sampaikan. Diundang lagi bulan besok. Apa dia kata Nabi? Aku khawatir nanti umatku mencintai rumah yang megah melupakan kuburan. Coba perkara rumah ini. Besar kurang besar. Coba di jalan Geria itu. Jalan Setiabudi. Jalan Beringin Gaperta ya. Termasuk kemarin yang kita acara itu. Wah, rumahnya luar biasa. Ya kan Pak Regar ya, ngeri rumahnya. Aku pun masuk, yang ngeri luar biasa. Sampai miliaran. Padahal dia tak tahu lebih lama dia di kuburan daripada dalam rumah. Bicara rumah apa dia rumahnya? Ada rumahnya 8 kamar. Berapa kamarnya Bu? 8 Ustaz. Banyak kali. Ya, anak besok pulang, nanti nikah tinggal sini. Rupanya enggak. Masing-masing punya rumah. 8 kamarnya demi Allah yang dipakai hanya 1 kamar. 7 kamar nganggur. Nggak mungkin jam 10 pindah kamar. Jam 12 pindah kamar. Jam 2 pindah kamar. Jam 3 telungkup pulang tidur waktu. Tidak ada. Satu cuman perkara nafsu membangun itulah. Keramiknya sesuai. Sampai nyari keramiknya pun 2 bulan tak dapat-dapat. Begitulah nafsu itu. Nyari catnya sampai ke Pakam sana. Ya, apanya pula ini.
Nggak ada mereknya yang kayak gini. Ngapain lebay kali awak? Kenapa? Mati malam ini, besok dibuang. Nggak bisa lama-lama di rumah. Walaupun rumahmu harga mahal, mau harganya murah, mati malam nih, besok dicampakkan sebelum zuhur. Habis. Mana rumah yang abadi? Kubu. Dalam kaji kita ini, dalam ini. Ya kan? Mencintai rumah, melupakan kuburan. Ada rumah yang seperti sarang laba-laba, ada rumah seperti sarang lebah. Yang mana rumah Bapak? Rumah sarang laba-laba cantik dia, tapi laba-laba di dalam tetap kena hujan dan kena panas. Ada rumah fisiknya megah, tapi di dalam rumah tak ada ketenangan. Ribut. Ayah jumpa sama anak berantem. Bini sama lakinya nanti pasangannya saling curiga mencurigai. Ribut. Tak ada ketenangan di dalam. Musik-musik 24 jam. Quran disampingkan. Tak pernah lagi baca Quran dalam rumah. Padahal kata Nabi, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinari rumah tanggamu dengan baca Quran. Mana hari ini? Kalau Bapak hari ini masih baca Quran di rumah itu, saya mengucapkan terima kasih dan lanjutkan. Jarang udah Pak begitu Pak. Sekarang tengok speaker mana-mana. Dangdutan terus. Subuh udah dangdung. Kita tetangganya pun risih. Maunya pindah rumah lah kita ini ya. Nanti ditegur marah. Macam lah sekarang ini. Ini lihat ya. Akhir zaman ini. Mencintai rumah. Rumah yang kedua seperti rumah lebah. Nah tengok. Lebah ini kalau bisa, kita lah simbol orang beriman kan lebah. Surah An-Nahl. Lebah ini tidak memakan sesuatu dari bunga itu kecuali yang baik. Maka Bapak pun dimanapun cari uang, cari nafkah, jangan bawa ke dalam rumah sesuatu yang haram. Lebah itu kan dimasukkan yang baik, calon madu. Begitu diberakkannya, dikeluarkan dari tubuhnya adalah madu. Orang beriman juga semakin banyak duit awak, rajinlah membuang. Artinya sedekah. Nah, sering sedekah. Maka orang yang malas sedekah ini, siap-siap badannya sakit ya. Sakit itu. Bolak-balik sakit. Kenapa? Nggak mau sedekah. Sedekah ini menolak bala, berkah hartanya, dilindungi dari musibah, panjang umur, banyak manfaat sedekah. Yang berikutnya, lebah dalam rumahnya membangun kekompakan. Satu sarangnya yang kau hancurkan, tapi seluruh rumah, seluruh isi sarang itu akan mengejarmu. Maka kita di rumah kita harus kompak lah. Kadang anak sama anak payah Pak Regar ya. Kompaknya ya kan. Itu sama abang lah, nggak mau aku, abang jahat kali. Sama kakak, nggak mau kakak tukang tampari aja, dimarah-marahi, nggak kompak kadang-kadang anak-anak. Maka tirulah lebah dalam sarangnya. Oke, udah ini dulu ya 1 jam. Jangan lama-lama, memang nggak terasa, aku yang terasa. Ceramah ini macam naik damri, jauh udah nggak sama ongkosnya. Kalau aku bikin 5 jam, sama-samanya nggak akan tambah lagi itu. Aku udah tahu pasarannya Babu Salam. Nah ya, jadi ada 5 poin tadi, baru 2 disampaikan. Ini bagus ini supaya mengingat-ingat. Yang pertama tadi apa Pak? Cinta dunia, lupa akhirat. Yang kedua cinta rumah yang megah, lupa kuburan. Ya, nanti yang ketiga ada cinta harta, lupa pertanggungjawaban. Yang keempat nanti ada cinta keluarga, lupa bidadari. Yang kelima nanti ada cinta dirinya, melupakan Allah. Nah, ini mesti kita tangkis lah ini. Kalau bisa kita jangan memihak sana dan sini. Kalau bisa kita netral di tengah. Dunianya biasa, akhiratnya luar biasa. Jangan terbalik. Dunianya akhirnya biasa, dunianya luar biasa. Karena kita bakal pulang. Oke, demikian tausiah kita. Ada nanya boleh atau langsung doa? Doa ya, udah lapar ya. Ya, sama kita. Nah, demikian semoga bermanfaat. Mari kita doa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.